Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Nur Afifah dari Prodi Akuntansi Pagi 2019 semester 5. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tugas komputer akuntansi topik 2, yaitu jurnal umum. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari jurnal umum itu sendiri apa. Pengertian jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Pengertian jurnal umum, di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Di sini ada transaksinya. Langsung aja kita ke Excel-nya untuk masukin data-datanya, data transaksinya. Periode di sheet akun sebelumnya itu kan tanggalnya per 31 Desember 2020. Ini 2020. Sekarang diganti aja jadi 31 November 2020. Di sheet kode bantu juga diganti ya teman-teman. Terus ada perubahan sedikit di sheet kode bantu, nominalnya jadi segini. Ini udah saya ubah. Pernya juga udah saya ubah. Langsung masuk ke sheet jurnal umum. Di sini saya udah buat tabelnya. Ini udah ada tabelnya yang berisi tanggal, kode akun, nama akun, keterangan debit kredit. Terus langsung aja di sheet akun ini kan keterangan pernya kan 31 November ya. Ini di sheet akun ini. Nah, terus berarti jadi tuh saldo awal di bulan Desember 2020 tuh jadi tanggalnya itu tanggal 1. Semuanya tanggal 1 Desember 2020. Keterangannya ditulis saldo awal. Selanjutnya untuk transaksinya langsung aja dimasukin ke sheet jurnal umum di bawah nama akun. Terus sebelum itu kita mau buat range name dulu nih. Kita buka sheet akun. Kita mau ngebuat range name. Untuk kode akun ini kita akan bikin menggunakan data validation. Terus untuk kolom nama akun kita pakai rumus lookup. Pertama, sebelum buat data validation, kode akun kita buat range name untuk kode akun. Ini dari kode 1 strip 00 kita blok sampai bawah, kita ubah, kita buat net range name. Itu caranya formula define name. Nih, nanti di name-nya kita ganti menjadi kode akun, klik OK. Nah, karena di sini saya udah ngeubah, pokoknya tuh kalau misalnya kita udah setting di sininya tuh akan berubah. Kita silang aja. Di name box-nya udah ada kode akun. Terus langsung aja ke yang ini tabel yang ada di sheet akun ini kita blok dari kode sampai semuanya kita blok.
Yang totalnya nggak usah diblok. Caranya itu sama, formula define name, di name-nya itu kita ganti menjadi daftar akun. Karena di sini saya udah buat, otomatis ketahuan di name box-nya itu menjadi daftar akun. Nah, ini ya teman-teman. Jangan lupa di kode bantu juga sama caranya, kita buat juga kayak yang tadi. Ini kita blok. Nih, caranya sama, formula define name, name-nya kita ganti menjadi kode akun. Karena kan ini jadi kode bantu, karena kan kita ini di sheet kode bantu. Ininya name box-nya udah menjadi kode bantu. Terus yang daftar bantu sama caranya kayak yang sebelumnya, kita blok semuanya. Tuh, ini saya udah buat settingannya ada menjadi daftar bantu, daftar akun. Nah, kita tuh pengen lihat semuanya tuh udah di range name atau belum. Kita caranya itu lihatnya di formula name manager. Nah, di sini udah ada kan, udah ketahuan ada daftar akun, daftar bantu, kode akun, kode bantu. Langsung aja ke sheet jurnal umum, kita buat nih data validation-nya. Di sini. Ini tanggalnya udah saya masukin sesuai transaksinya yang ada di PowerPoint. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya di sini. Terus ini kita klik di sini. Caranya itu data validation, allow-nya menjadi list, ignore blank-nya kita uncheck list, search-nya menjadi sama dengan kode underscore akun. Kita klik OK. Di sini otomatis sudah nge-sheet semua nama akun-akunnya. Nah, ini kan udah kan. Yang selanjutnya ini kita tarik dulu, jangan lupa teman-teman. Biar gampang, biar mudah nantinya. Nih, terus yang selanjutnya kita mau buat yang di sheet daftar akun. Ya, sheet di sini nih. Di kolom nama akun, kita kan mau buatnya pakai rumus lookup. Kita tulis nih, caranya itu formula insert function. Di sini kita pilih yang lookup. Kalau misalkan di sini di select a functionnya belum muncul lookup, kita bisa di search for a function, kita search lookup. Nanti otomatis udah ada. Karena saya udah ada, langsung aja teman-teman. Kita klik OK. Nah, kita lihat nih di look value-nya ini di nomor berapa? 39 ya, berarti B39. Untuk table array-nya kita masukin yang daftar. Untuk call index 6-nya kita masukin 2. Untuk range lookup-nya kita masukin yang false. Kita klik OK. Nih, terus kan di nama akun muncul ini kan, jangan panik ya teman-teman, gak apa-apa. Karena tuh kita belum masukin kode bantunya. Nanti kalau misalnya kita udah masukin, dia otomatis langsung berubah kok nama akunnya, karena kan udah pakai rumus. Udah kita setting gitu. Ini jangan lupa ditarik biar gampang. Ini udah. Langsung aja kita masuk ke transaksi yang pertama. Kita baca PowerPoint-nya dulu ya teman-teman. Nih, di sini tanggal 2 Desember pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar Rp500.000. Jurnalnya itu kan berarti beban sewa pada kas, beban sewanya di debit, kasnya di kredit. Kita buat aja, kita masukin tanggalnya dulu nih, tanggal 2. Debitnya itu tadi beban sewa. Kita
teman-teman harus ingat juga sebelum biar gampang, kita ingat juga untuk beban sewa itu kode akunnya berapa ya. Nah, kode beban sewa itu kode akunnya 6300 nih, otomatis udah berubah kan teman-teman. Nah, keterangannya itu kita masukin pembayaran sewa kantor. Pembayaran sewa kantor di debit sebesar 500.000. Yang selanjutnya tadi kan kreditnya itu kas kan. Nah, kas itu kode akunnya itu 110. Nih, ini otomatis udah ubah. Nah, keterangannya sama, pembayaran sewa kantor, kita copy aja, di kredit sebesar 500.000. Yang selanjutnya, transaksi kedua, yaitu kita baca lagi PowerPoint-nya. Transaksi kedua pada tanggal 5 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Berarti jurnalnya itu kan, jurnalnya kas, debitnya kas. Nah, kreditnya itu piutang dagang. Kita masukin kode akun kas itu kan tadi, ini sama kayak di atasnya 1110. Otomatis untuk berubah. Nah, keterangannya itu kita masukin keterangannya itu kita masukin penerimaan piutang. Penerimaan piutang di debit sebesar 10 juta. Kita lihat dulu benar nggak sebesar 10 juta. Benar. Terus yang di kreditnya itu tadi jurnalnya itu piutang dagang. Nah, kode akunnya itu 1/130. Ini piutang dagang. Untuk keterangannya sama, penerimaan piutang di kredit sebesar 10 juta. Terus kita tambahin nih, kan di soalnya penerimaan dari toko Alfatan. Kita bikin lagi data validation-nya. Soalnya kan tadi kita baru buat yang kode akun. Ini nama-nama akunnya kode akun. Nah, yang kode bantu kita belum buat. Nah, karena di transaksinya itu penerimaan dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Ini kan pembayaran piutang. Berarti kan nerima uang kan? Nah, terus langsung aja kita ubah. Caranya itu sama data validation. Ininya kode akunnya kita ganti jadi kode bantu. Nah, di sini listnya udah berubah kan menjadi list yang ada di kode bantu. Untuk toko Alfatan itu list kode bantunya P001. Ininya jangan lupa diganti menjadi daftar bantu. Nih, menjadi toko Alfatan kan. Nah, keterangannya itu penerimaan piutang. Di kredit sebesar 10 juta. Terus langsung aja yang ke transaksi yang ketiga, yaitu kita lihat PowerPoint-nya. Transaksi yang ketiga, tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan sebesar 12.500.000 dibayar secara tunai. Membeli
Oh iya, ini yang transaksi keempat. Udah. Transaksi ketiga itu pada tanggal 10 Desember membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Berarti jurnalek itu kan kendaraan pada kas karena dia belinya secara tunai dan dia mau beli kendaraan. Tanggalnya itu kita masukin tanggal 10. Tanggal 10. Nah, terus kode bantunya kode akun untuk kendaraan itu 1.210. Nih, untuk keterangannya itu pembelian kendaraan operasional. Pembelian kendaraan operasional. Di debit sebesar 12.500.000. Untuk di kreditnya itu jurnalnya kas, kode akunnya 1.110. Ini udah sama keterangannya itu pembelian kendaraan operasional. Di kredit sebesar 12.500.000. Yang selanjutnya ke transaksi nomor 4, yaitu kita baca lagi transaksinya. Pada tanggal 15 Desember 2020, membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Berarti jurnalnya itu kan utang dagang pada jurnalnya itu peralatan kantor pada utang lain-lain. Peralatan kantor itu kode akunnya 1.220. Ini keterangannya itu pembelian peralatan kantor. Di debit sebesar 10.500.000. Jurnal di kreditnya itu utang lain-lain. Kode akunnya itu 2.000 strip 200. Keterangannya sama. Di kredit sebesar 10.500.000. Iya benar 10.000.000. Langsung aja ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi kelima. Pada tanggal 19 Desember 2020, dibayar utang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Jurnalnya itu berarti utang dagang pada kas. Kode akun debitnya itu utang dagang, kreditnya itu kas. Berarti utang dagang itu kode akunnya 2 strip 100. Keterangannya itu pembayaran utang. Di debit sebesar 15 juta ya tadi. Sebesar 15 juta benar. Terus kreditnya tadi kas. Kode akunnya 1 strip 110. Ini sama keterangannya pembayaran utang di kredit sebesar 15 juta. Terus yang selanjutnya transaksi ke-6, yaitu kita lihat lagi PowerPoint-nya.
Transaksi ke-6, pada tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Arahma sebesar 10 juta. Jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Tanggalnya ini kita buat tanggal 22 sesuai transaksi. Jurnalnya kas pada piutang. Kode akun kas itu 1/110. Ini keterangannya penerimaan piutang. Di debit sebesar 10 juta. Terus yang kreditnya, kita masuk kreditnya itu jurnalnya piutang dagang. Kode bantu piutang dagang itu kode akun piutang dagang 1/130. Keterangannya sama. Di kredit 10 juta, sebesar 10 juta. Langsung aja kita ke transaksi yang ke-7. Pada tanggal 23 Desember 2020 dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Kita buat tanggalnya udah nih. Kita buat jurnalnya itu kan berarti beban listrik dan telepon pada kas. Kode akun beban listrik di debit itu 6/200. Ini beban listrik. Di keterangannya itu pembayaran listrik dan telepon. Dan telepon. Di debit sebesar 150.000. Di kreditnya itu jurnalnya kas. Kode bantunya itu 1/110. Ininya sama keterangannya. Di debit sebesar 150.000. Yang selanjutnya ke transaksi ke-8 yaitu pada tanggal 25 Desember 2020 pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Jurnalnya itu gaji karyawan pada kas. Gaji karyawan itu kode akunnya 6/100. 6/100. Gaji karyawan, keterangannya itu gaji karyawan. Di debit sebesar 2.500.000. Kreditnya itu jurnalnya kas. Kas itu 100. Ini keterangannya sama gaji karyawan di kredit sebesar 2.500.000. Ini udah saya buat jurnalnya dari transaksi yang ada di PowerPoint, udah saya masukkan. Mungkin untuk pertemuan topik 2, saya cuma mau menjelaskan ini aja, cara memasukin transaksi di jurnal umum dan cara pakai rumus lookup, sama pakai data validation, sama terus ngebuat range name. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Itu aja yang saya mau jelaskan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.